kita akan sama-sama merenungkan tentang mudik ke surga. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang boleh atau bisa mudik ke surga? Rasa-rasanya waktu saya merenungkan tema ini, saudara, tepat sekali untuk Tuhan Yesus. Karena kata mudik itu, saudara tahu mudik itu artinya pulang kampung. Pulang ke asal kita dilahirkan, asal kita berada di sana, lalu kita merantau, nah setelah itu kita pulang kampung, artinya mudik. Dan bagi orang-orang yang di Pulau Jawa, mudik itu sudah menjadi tradisi tahunan. Tapi kita diingatkan oleh Bapak Presiden, oleh pemerintah hari-hari ini diusahakan jangan mudik dulu. Ya, kita silaturahminya saling bermaaf-maafan lewat virtual saja. Boleh Zoom, boleh video call, telepon ya. Kita coba berusaha untuk memutus penyebaran COVID-19. Nah, untuk itu saudara rela hati ya, untuk 2 tahun ini saudara nggak mudik. Saya pun juga nggak mudik, saudara ya. Ya, mudik itu satu yang menyenangkan gitu. Nah, saudara, rasanya tepat sekali kalau Tuhan Yesus naik ke surga itu artinya mudik ke surga. Karena Tuhan Yesus asalnya dari surga. Rumahnya di surga. Sehingga Tuhan kembali ke rumahnya lagi, saudara. Jadi waktu saya renung kali saya tertawa sendiri juga, saudara kan? Ya, saya tertawa, saya senyum-senyum, pagi-pagi bangun saya tersenyum. Dari hari ini saya ingin sudah juga bersuka cita, amin. Ya udah, santai aja malam ini, saya nggak terlalu berat khotbahnya karena kemarin ibu bilang, B, kalau khotbah jangan berat-berat, udah malam ngantuk nanti. Yang ringan-ringan saja, jadi malam ini yang ringan-ringan saja, tapi dalam artinya gitu ya. Maka itu saudara boleh santai, boleh kok sambil ngopi, yuk nggak apa-apa saudara. Saya nggak ngelarang saudara ngopi di rumah sambil ibadah. Karena malam ini memang malam yang luar biasa. Tapi kalau minggu jangan ya, ibadah sungguh-sungguh. Hari ini boleh karena ini rumah doa. Yang penting serius saudara ya, tapi waktu doa jangan ngopi, berbahaya. Nah, kita akan lihat saudara apa yang istilah mudik ini saudara. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memang asalnya dari surga. Nah, beberapa alasan untuk mudik ya, artinya kita pulang kampung. Waktu saya kasih tema ini, ada salah satu pengerja, Pak Wid tanya, Pak David, ini mudik ini nggak kembali lagi ya, katakan ya mudik ini nggak kembali, Tuhan Yesus naik ke surga nggak kembali. Saya jawab, Pak Wid, Tuhan Yesus akan kembali lagi menjemput kita. Oh iya ya, gitu ya. Saudara, baik, kita akan lihat saudara-saudara, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Karena hanya Tuhan Yesus yang pernah turun dari surga. Jadi ingat baik-baik, 1 Yohanes pasal 3 ayat 13 dikatakan demikian, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia, Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, tidak ada seorang pun selain Tuhan Yesus yang naik ke surga. Karena hanya Tuhan Yesus yang turun dari surga. Karena semua orang telah kehilangan kemuliaan dan jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara-saudara, Roma pasal 10 ayat 6 dikatakan, tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun, saudara-saudara. Siapa yang membawa Yesus turun? Ya Tuhan sendiri. Tuhan melihat bahwa manusia telah jatuh dalam dosa sehingga Tuhan turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Minggu lalu kita sudah bahas, 2 minggu lalu kita juga bahas tentang Roh Kudus, dan hari ini kita akan coba lihat sama-sama. Nah, saudara-saudara, ada pertanyaan, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Karena ada tujuannya. Nah, tujuannya apa? Coba perhatikan baik-baik. Kisah Rasul 1 ayat 9, ketika Tuhan Yesus bertemu murid-muridnya, ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan jadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan ayat 9 dituliskan begini,
Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia ke surga, tentunya disaksikan oleh mereka yaitu murid-murid, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Luar biasa. Tuhan Yesus naik ke surga, tidak naik pesawat tetapi dengan awan, saudara ya. Ini luar biasa. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, yaitu malaikat yang datang dan berkata kepada mereka, "Hei orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi Tuhan Yesus mudik ke surga, nanti datang kembali. Mudiknya untuk apa? Ini pertanyaannya. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Kok enggak terus di surga? Karena ada tujuan. Nah, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ini tujuan Yesus. Ya, ketika Tuhan Yesus pulang kampung ke surga, saudara-saudara, tujuannya ini, perhatikan baik-baik. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tuhan Yesus ingin memberi kepastian, jangan gelisah, jangan takut. Aku pergi untuk tujuan apa? Tujuannya di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu. Surga itu tentunya luas sekali, banyak tempat tinggalnya. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat, saudara ya. Menyediakan tempat buat kita semua. Jadi kalau saya mau mudik, kakak saya sudah telepon berapa orang yang pulang. Oh kita pulang semua, oke. Dari Malang pulang enggak? Pulang. Ya dari Jogja pulang enggak? Pulang. Semua pulang. Lalu disiapkan kamar satu-satu. Ya kan? Jadi enggak mau kakak saya yang di Jawa di kampung itu kita keleleran di jalan gitu kan. Sudah disiapkan, ditanya dulu persiapan supaya apa? Kita boleh nyaman waktu kita pulang kampung, mudik saudara ya. Sehingga mudik itu menjadi kegiatan yang menyenangkan luar biasa. Nah saudara, lalu ayat berikutnya dikatakan begini saudara. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Kerinduan Tuhan Yesus cuma satu, tinggal bersama kita. Seperti saya pengennya kumpul terus. Orang Jawa bilang, mangan ora mangan, sing penting ngumpul. Saudara. Jadi kumpul terus saudara. Tapi puji Tuhan makan terus. Kalau saya pulang kampung itu saudara, aduh di dapur itu kita senangnya kumpul di dapur. Di dekat pawon ya. Di dapur itu ada kayu di sana yang nyala terus apinya, kita duduk di sana. Nah, menikmati. Ada meja makan itu, ada sambal pecel tiap hari ada di sana. Nah, saudara-saudara, dia dikatakan kalau tempat itu sudah selesai, Tuhan akan jemput kita. Nah, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kita tahu jalannya. Lalu kata Thomas kepadanya, ini mewakili kita semua. Seringkali Bapak Ibu sudah bertanya kan, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Saudara kan belum tahu jalan ke surga. Nah makanya malam ini kita tunjukkan. Kita bersyukur Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia sudah pergi duluan ke surga ya. Menyediakan tempat buat kita. Menyiapkan jalan buat kita. Supaya kita tidak nyasar masuk ke surga. Saya yakin orang Kristen tidak akan nyasar masuk surga. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah pulang kampung duluan saudara ya. Dan kampung kita itu semuanya di surga. Katakan amin. Kita Allah, kampung kita di rumah Bapak kita di mana ya di surga, saudara ya. Maka itu saya bersyukur sekali jadi anak-anak Allah. Lalu kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada 7 hal yang Tuhan sampaikan pada ayat-ayat itu. Yang pertama, Tuhan ingin meyakinkan jangan gelisah.
Percaya saja. Jadi Bapak Ibu, yang penting percaya. Ayo teguhkan hati. Percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia naik ke surga, menyiapkan tempat buat kita. Amin, saudara. Lalu saudara, surga itu rumah. Nah, rumahnya siapa? Bapak, ya kan? Allah kita Bapak. Maka itu orang Kristen itu, Gus Dur bilang begini, saudara. Orang Kristen itu paling berbahagia karena nyebut Allahnya itu Bapak, saudara. Ya, satu kali ada 3 sahabat. Ini sahabatnya akrab banget. Ini tidak bermaksud. Ini saya membaca dari WA, saudara ya. Dari WA itu ini udah tersebar kemana-mana. Jadi ini bukan, saya cuma mengutip 3 sahabat yang ngobrol bareng gitu kan. Ngobrol bareng gitu. Ini sahabat dari kecil, tinggal di kampung bareng, lalu tumbuh bareng gitu kan. Yang satu orang Kristen, satu orang Hindu, satu saudara kita dari orang Muslim. Nah, temenan, saudara, temenan, suka bercanda, suka ngobrol gitu kan. Lalu mereka tanya, saudara, siapa yang paling dekat dengan Tuhan, katanya. Di antara kita ini siapa yang paling dekat dengan Tuhan? Akhirnya orang Kristen bilang begini, saya dong, saya anak Allah. Katanya saudara kan, saya anak Allah. Oh iya ya, orang Kristen disebut anak Allah. Lalu orang Hindu gak mau kalah. Oh enggak, saya juga dekat. Karena saya sebut Tuhan itu Om Santiastu, Om. Nah Tuhan itu Om saya, katanya saudara ya. Lalu saudara ditanya, saudara dari Muslim ditanya, kamu gimana? Aduh, saya sulit ngomong. Karena saya panggil Tuhan harus pakai speaker, katanya saudara. Jadi bercanda mereka bertiga itu saudara. Bercanda itu saya hanya ngutip dari WA saudara ya. Nah itu mereka bercanda karena temenan saudara kan. Nah saudara, tapi saudara lihat. Orang Jawa lebih hebat lagi saudara. Kalau orang Jawa bilang itu nyebut Tuhan itu Mbah Gusti Allah. Nah, jadi mbahnya orang Jawa itu Gusti Allah, itu Mbah Gusti Allah. Gitu ya. Jadi kalau tanya siapa itu Mbah Gusti Allah, ya nyebutnya Mbah. Masih dekat orang Jawa dengan surga. Nah saudara, jadi Tuhan, surga itu rumah, Bapak. Nah, lalu di surga itu banyak tempat tinggal. Artinya saudara jangan khawatir. Banyak tempat tinggalnya, luas sekali. Gak kayak rumah kita, RSSS saudara ya. Rumah sederhana, sangat sempit sekali, selonjor saja susah gitu ya. Itu RSSS saudara ya. Tapi surga itu luas banget. Maka itu nanti ditanya, kamu David, kamu ke surga sama siapa? Sama istri, anak, tetangga semua. Oke, aku siapkan tempatnya untuk 10 orang. Nah, saudara, tuh Yesus siapkan tempat loh saudara. Saudara ditanya, kamu Binsar, kamu datang sama siapa? Sama papa, mama, sama itu Namboru, sama Amangboru. Semua dibawa, saudara. Kenapa? Karena itu tempat. Dan saudara jangan takut. Kalau seluruh dunia ke surga, tempat tinggal tidak akan pernah penuh. Karena apa? Tempatnya luas sekali. Tuhan Yesus menyediakan tempat buat kita supaya kita juga bisa kumpul dengan Tuhan. Kerinduan Tuhan cuma satu saudara, berkumpul dengan kita. Kebahagiaan Tuhan itu kalau bersekutu dengan kita. Maka itu kita ibadah ini adalah satu cara untuk kita bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama. Maka kita kumpul ibadah, di mana ada kerukunan, di situ berkat Tuhan dilimpahkan. Lalu saudara, kita juga lihat ini, kita tahu Tuhan Yesus pergi ke rumah Bapa, enggak ke tempat lain. Makanya kita pasti akan tidak nyasar ke sana. Ini rumah Bapa. Lalu yang ketujuh, kita tahu jalan ke situ. Jadi orang itu jangan takut, kita tahu jalannya. Ya, jalan ke surga tahu siapa jalannya Tuhan. Saya akan jelaskan lebih jauh. Baik, saudara-saudara, ada berapa alasan orang untuk mudik. Yang pertama pasti punya kampung. Jadi kan, kalau nggak punya kampung mau mudik kemana? Ya, jadi yang pertama orang mudik alasannya punya kampung. Saya tanya teman saya waktu saya masuk, kamu pulang kampung nggak? Kampung saya udah hilang. Saya udah nggak punya kampung lagi, saudara ya. Saya nggak punya kampung. Nah, jadi pasti punya kampung. Sehingga kita dulu kan suka, sampai hari ini saya senang lagu itu, yaitu Desaku yang Kucinta. Ya, lagunya gimana tuh? Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai tulanku.
tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Kan? Saudara kangen gak sama desa? Saya kangen loh sama desa. Saudara tahu, saudara kita punya kampung halaman. Itu bukan di dunia ini. Paulus katakan dunianya numpang. Kita ini kemah sementara. Kalau kemah di dunia ini dibongkar, maka aku akan kembali ke rumah yang sejati. Jadi saya ingin pastikan saudara, saudara punya rumah di surga. Tuhan Yesus kembali ke surga menyediakan tempat buat kita. Nah, saudara, siapa yang boleh naik ke surga atau pulang kampung? Dulu saya masih jomblo, saudara. Waktu masih kuliah jomblo sendiri, gak laku-laku gitu kan. Naksir orang ditolak melulu gitu. Ditolak melulu gitu kan. Nah saudara-saudara akhirnya saya doa Tuhan, ini jodohku di mana, tulang rusukku jatuh di mana, enggak tahu jatuh di Bandung saudara ya. Akhirnya ketemu juga di Bandung. Nah saudara-saudara perhatikan. Dulu saya pulang sendiri. Pulang kampung sendiri karena belum punya istri. Tapi waktu saya punya istri saya bawa. Karena apa saudara? Itu bagian dari kampung di aku sebagai anak mantu oleh orang tua saja. Kalau pulang saya bawa istri. Jadi siapa yang berhak pulang kampung? Selain saya sebagai anak dari orang tua saya, istri saya punya hak. Nah saudara, juga waktu saya punya anak saya punya hak untuk pulang kampung. Jadi anak saya juga punya kampung, yaitu kampung saya, tempat bapak saya. Jadi kalau saudara perhatikan di surga itu Allah Bapa kita, Yesus menyebut gereja itu sebagai mempelainya. Mempelai, jadi mempelai. Jangan tanya kalau orang Kristen itu istrinya Tuhan gimana. Nah jangan ngeres pikirannya. Bukan begitu saudara. Kan seringkali orang nanya, oh Allah beranak siapa bininya. Nah saudara itu kan konyol. Itu bukan itu maksudnya. Secara rohani orang Kristen itu digambarkan sebagai mempelai, artinya orang yang paling disayang oleh Tuhan. Seperti saudara sayang istri gitu loh saudara ya. Jadi gereja Tuhan itu gambaran mempelainya Tuhan. Saudara itu paling disayang Tuhan. Satu kali ada seorang mahasiswa, dosennya suruh maju. Nah dosen ngajar. Lalu dosen itu berkata begini, coba sekarang tuliskan di papan tulis siapa orang yang paling kau kasih. Lalu dia tulis saudara istri, lalu anak saudara kan. Setelah anak lalu orang tua, setelah orang tua ada mertua, ada saudara, lalu kakak, adik, teman gitu ditulis semuanya. Lalu dosennya berkata, oh itu semua yang kamu sayangi, betul. Betul profesor. Nah lalu dia coba kalau kamu suruh milih siapa yang kamu coret. Akhirnya dicoret tuh teman-teman dicoretin semua. Oke. Nah siapa lagi kalau di antara itu kembali suruh milih lagi mana yang kamu pilih antara istri, anak, mertua, orang tua sama keluarga saudara. Akhirnya dicoret saudara-saudaranya, kakak adiknya, kakak ipar dicoretin semuanya. Lalu kalau suruh milih nih antara mertua dan orang tua pilih yang mana? Mertua dicoret duluan, kasihan itu mertua. Dicoret duluan itu mertua. Kan? Lalu saudara kalau di antara nih tiga nih. Orang tua, anak sama istri. Kamu pilih yang mana? Lalu saudara dia bergumul antara itu. Aduh ini orang tua. Tetapi apa yang terjadi? Dia tuh coret orang tuanya. Orang tua dicoret. Lalu saudara tinggal istri dan anak. Dan dosen itu berkata begini, kalau di antara dua ini suruh milih siapa yang kamu pilih. Dia bingung sambil menitikkan air mata. Maka dia coret itu anak-anaknya saudara. Lalu dosen bertanya, kenapa engkau coret anakmu? Karena dia berkata begini, memang aku sangat mengasihi anak saya. Tetapi satu kali anak kami akan meninggalkan kami. Aku hanya tinggal dengan istriku sendiri. Waktu aku muda, nanti waktu aku tua, aku hanya ditemani oleh istri. Maka itulah orang yang paling dekat, orang yang paling kukasihi.
Saudara-saudara ingat baik-baik, maka itu sama istri jangan galak-galak ya. Kalau saudara sakit ingatnya istri nanti saudara. Kalau tua ingatnya istri. Anak saudara pergi kemana sama anaknya sama istrinya. Saudara tinggal sama istri. Sama suami juga jangan galak-galak ya. Nanti kalau saudara tiba-tiba sakit, digalihkan suami, gantian saudara. Nah maka itu kita lihat. Tuhan mau kita mengasihi. Dan siapa saudara orang yang paling kita cintai. Nah di surga itu berarti ada Allah. Tuhan Yesus naik ke surga, berhak pulang kampung. Karena yang punya surga itu Tuhan Yesus. Yang kedua mempelai yaitu gereja Tuhan. Ya. Yang ketiga anak-anak Allah yaitu saudara dan saya. Lalu malaikat, ada pelayan. Kalau di rumah kan ada yang namanya asisten keluarga. Boleh pulang kampung, boleh. Di surga ada malaikat juga saudara ya. Punya hak. Nah kita lihat saudara. Mempelai dalam Efesus pasal 5 ini dijelaskan tentang gambaran suami istri. Perhatikan baik-baik. Efesus pasal yang kelima ayat 25 sampai 2 ayat 25-27 dikatakan, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Perhatikan ya, gambaran jemaat itu sebagai mempelai jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia, Yesus, menempatkan jemaat yaitu gerejanya di hadapannya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Perhatikan, gambaran suami istri adalah gambaran antara Kristus dengan jemaat. Jadi gambaran yang luar biasa, tidak bisa dipisahkan. Dua menjadi satu. Jadi saudara, siapa yang berhak pulang kampung? Yaitu gereja Tuhan, mempelainya Tuhan. Katakan, saya mempelai Kristus. Ya, jadi saudara punya hak pulang kampung ya. Saudara punya kampung. Lalu Wahyu pasal 21 ayat 9 dikatakan, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka. Terakhir itu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Siapa pengantin perempuan? Itu seluruh umat Kristen itu mempelainya Tuhan. Tidak bicara pribadi, bukan bicara tentang pernikahan dunia, tetapi secara roh. Tuhan punya jemaat yang sangat dikasihi, seperti seorang suami mengasihi istrinya. Itu gambarannya. Nah saudara, lalu siapa yang anak-anak Allah? Perhatikan Bapak Ibu, kalau ingin jadi anak Allah, pengen punya kampung di surga, nah saudara ya, ini harus jadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi saudara, mau jadi anak Allah harus percaya sama Tuhan Yesus. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi saudara jangan tanya lagi, bagaimana kita jadi anak Allah? Bagaimana Tuhan melahirkan? Ini secara rohani. Anak-anak yang dilahirkan bukan secara daging, rohnya yang dilahirkan. Ya, jadi saudara kalau ingin jadi anak Allah dan saudara ingin aku sebagai anak Allah dan punya kerajaan surga, ahli waris surga, maka saudara harus percaya sama Tuhan Yesus. Amin saudara. Nah caranya gimana? Kalau saudara mau percaya Yesus, harus percaya dan dibaptis, maka diselamatkan ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa tidak percaya akan dihukum. Jadi untuk jadi anak Allah, saudara dimeteraikan dengan baptisan. Lalu saudara diselamatkan. Nah itu janji Tuhan. Nah, saudara banyak orang tanya nih. Aduh janji ini ke surga itu bener gak sih? Kayak Tuhan kok janji supaya Tuhan janji
pasti masuk surga gitu kan. Orang Kristen itu punya kampungnya di surga gitu kan. Mungkin saudara tanya jalannya. Nah maka Tuhan tunjukkan jalan ini. Yohanes pasal 14 ayat 3 dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagi kamu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada kamu pun berada. Ayat 4, kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ, ya kan? Saudara-saudara, saya tanya nih, kalau saudara sekarang ini saudara mudah sekali untuk ke rumah seseorang. Caranya gimana? Sherlock. Ya, share lokasi, ya kan? Misalnya saya akan ke Lembah Hijau, belum tahu Lembah Hijau, Pak Andreas ada di sana. Saya telepon Pak Andreas, saya mau ke Lembah Hijau, tolong share lokasi. Nah, Pak Andreas share lokasi. Waktu share lokasi dan Pak Andreas ada di Lembah Hijau saat itu, maka langsung di GPS akan muncul Sherlocknya. Tinggal saya klik, langsung muncul Sherlocknya. Makanya saudara, Tuhan Yesus ada di mana sekarang? Halo? Tuhan Yesus ada di mana? Ada di surga. Kalau Tuhan sudah duluan ke sana, Tuhan Sherlock ke sana, saudara terima GPS-nya dan saudara tidak akan pernah nyasar masuk surga. Nah, maka Tuhan menjamin saudara. Untuk apa Tuhan duluan? Supaya menyediakan tempat saudara. Coba kalau nabi-nabi bisa enggak? Semua nabi di kuburan saudara. Semua nabi mati. Coba kalau saudara berkata, nabi tunjukkan jalan. Dia Sherlock saudara dari kuburan. Ketemunya apa? Pocong, kuntilanak, saudara kan? Ketemu di kuburan, dampaknya cuma di kuburan. Kenapa? Semua nabi mati di kuburan. Kecuali Elia, kecuali Heno, saudara. Sudah naik ke surga, tetapi yang lain semua ada di kuburan. Jadi kalau orang berkata, nabiku memberi petunjuk jalan. Gak bisa, karena dia juga manusia biasa. Tapi kalau Tuhan memberikan petunjuk jalan, pasti jalannya tepat. Kenapa? Tuhan Yesus sekarang ada di surga. Jadi sekarang mudah saya memberikan gambaran. Kenapa? Karena dengan Yesus tunjukkan aku jalannya. Ya, dengan HP sudah belajar tentang kebenaran secara rohani. Yesus sudah di surga dan memberi petunjuk pada saudara. Amin. Dan saudara nggak akan nyasar. Ya, maka itu saudara, kita seringkali berkata jalannya lewat mana nih? Ayo kita lihat ya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian ya, ini GPS-nya Tuhan. Saudara ya, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, saudara. Dan Roh Kudus itu yang diberikan sebagai GPS dalam hidupmu, yang nuntun saudara. Coba gini ya, Roh Kudus itu penolong. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Coba perhatikan, Yesus naik ke surga, lalu Yesus kirim Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong. Gambaran Roh Kudus itu penolong pendamping seperti GPS. Saudara, GPS kalau saudara pergi, GPS itu nggak kayak nenek-nenek saudara yang ngomong terus gitu ya. Ngomong sepanjang waktu ngomong terus ya, kayak ibu-ibu ngomong terus ini ya kan. Bukan, Roh Kudus itu pribadi, kalau nggak perlu nggak ngomong saudara. Coba kalau saudara pergi waktu saya ke Medan, saudara itu jalan itu bisa ratusan kilometer. Jadi kalau 200 km saudara, waktu 200 km itu lempeng terus saudara, itu GPS diam. GPS gak mau ngomong apa-apa. Jadi selama 200 kilo GPS-nya diam. Gak dikit-dikit ngomong, enggak saudara. Ya, Roh Kudus juga begitu. Roh Kudus itu tidak terus ngomong terus. Ada orang tertentu Roh Kudus belum ngomong sama saya nih. Saya ke gereja pakai baju apa ya? Mau pakai baju gak usah tanya Roh Kudus saudara. Pakai aja baju saudara. Ya kan? Nah saudara juga mau kerja. Saya mau kerja apa ya? Kok gak ada Roh Kudus gak ngomong gitu kan? Saudara-saudara, Roh Kudus itu bukan begitu. Nah kalau misalnya Roh Kudus gak ngomong, saudara ikuti terus. Artinya saudara di track yang benar. Kayak GPS saudara. Ketika GPS gak ngomong, tracknya benar. Baru kalau sudah kelewatan maka
Dia berkata 200 meter lagi Anda putar balik. Anda putar balik, cari jalannya baru lagi. Nah kenapa? Kalau salah baru diingatkan. 200 atau 2 kilometer lagi dia bilang, 2 kilometer Anda harus keluar, ambil jalur kedua, tetap di kiri, lalu engkau belok ke kiri, keluar jalan itu. Gitu kan? Lalu saudara, dekat 600 meter, 200 meter Anda belok kiri. Nah itu Roh Kudus tepat waktu. Jadi orang Kristen kadang aneh. Menganggap Roh Kudus itu kayak nenek-nenek yang ngomong, terus ditusuk ngomong, ini boleh, ini enggak boleh, enggak. Roh Kudus adalah satu pribadi yang menuntun saudara dengan sungguh-sungguh mengikuti tuntunan dan saudara tahu. Dan Roh Kudus selalu menyertai kita. Amin saudara. Maka disini Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Yuk saudara pilih jalan ke saya, coba klik di Google. Saudara banyak jalan ke surga. Nah coba lihat ini, kami jangan dilewati. Nah dari pertama. Silakan pilih jalan. Coba ya. Kok turun lagi? Naik. Saya coba cari di Google saudara, jalan ke surga itu model begini. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua klik. Nah, saudara, itu jalan ke surga begitu, saudara. Saya enggak lihat surganya di mana. Tapi katanya itu jalan ke surga. Semua enggak jelas. Itu ujungnya kemana saya enggak tahu. Klik lagi, saudara mau naik tangga juga boleh tuh. Capek nggak capek, itu ada rel sepotong, nggak tahu ujungnya kemana, saudara kan. Naik kereta juga boleh, ya. Kasih surga naik kereta gitu kan. Apalagi coba, next. Naik motor, naik motor. Hampir nyampe ke surga naik motor, mau nyampe sedikit lagi. Waduh, naik motor, saudara kan. Harley Davidson, saudara kan. Saudara, nah itu coba naik klik lagi. Naik apa lagi? Hilang. Ada lagi? Habis? Waduh, nggak ada, jembatannya hilang. Itu ada jembatan sebenarnya. Oke, klik aja lagi. Kok hilang lagi gambarnya? Oke, berarti nggak ada gambar lagi ya. Terus? Oke, gambarnya hilang semua. Oke ya. Nah, kita akan lihat sekarang. Bagaimana Tuhan Yesus sekarang naik ke surga. Naik ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia tidak naik motor, dia tidak naik tangga, dia tidak naik kereta, tetapi Tuhan naik awan. Wes. Di awan permai. Artinya apa? Dia itu memang Allah. Dia sanggup mengatasi hukum alam. Tiba-tiba waktu Yesus sedang berdoa, naik ke atas, saudara. Naik. Dan apa yang terjadi? Terus naik sampai kemana? Sampai ke surga. Alamatnya jelas. Jadi saya ingin sampaikan saudara, Yesus pergi ke surga, mudik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu masih bingung dengan kekristenanmu, engkau enggak yakin tentang keselamatan, percayalah malam ini saya rindu saudara benar-benar meyakini kalau engkau anak Allah, engkau pasti akan diselamatkan. Amin saudara. Setiap orang yang percaya diberi kuasa jadi anak-anak Allah. Jadi siapa yang berhak masuk surga? Surga itu rumah. Jadi kalau masuk rumah nggak sembarangan. Saya yakin Pak Yansen ada di sini, saudara. Mungkin ada orang, ada karyawan yang nggak dikenal datang ke rumah, saudara, atau anak tetangga gitu datang ke rumah Pak Yansen gitu kan. Langsung pengen, Pak saya mau tinggal di rumah Bapak, boleh nggak? Saya yakin Pak Yasin nggak kasih, apalagi kondisi COVID kayak gini, saudara ya. Nggak COVID aja nggak dikasih, kenapa? Nggak kenal, saudara. Ya, nggak kenal, bukan anak. Tetapi coba kalau anak Pak Yasin, Esther atau Pak Willem datang ke situ, nggak usah disuruh, langsung masuk rumah. Kenapa? Karena anak cucu Pak Yasin datang, langsung datang dan masuk. Dipanggil kungkung, opa gitu kan. Wah masuk saudara. Kenapa? Karena anak, karena cucu. Artinya apa? Surga itu juga rumah. Seringkali orang berkata jalan itu seperti tadi, jalan itu agama itu jalan. Tetapi saya sampaikan semua agama hanya mengajarkan kebaikan jalan.
Tetapi saya ingin sampaikan, keselamatan hanya dalam satu saja, yaitu Allah yang jadi manusia, namanya Yesus Kristus yang telah turun ke dunia. Dialah yang menjawab kepastian, saudara pasti akan masuk surga. Apakah orang Kristen sombong? Tidak sombong. Tetapi itulah yang Tuhan katakan. Untuk apa Tuhan naik ke surga? Tuhan Yesus menyediakan tempat buat kita. Untuk apa Tuhan Yesus harus turun ke dunia? Coba saudara, kalau Pak Presiden Jokowi ngutus menteri, gak beres-beres saudara. Akhirnya Pak Jokowi turun sendiri, diputuskan beres semuanya. Kenapa Allah harus turun ke dunia? Dia ngutus nabi udah capek saudara. Semua nabi gak bisa menyelesaikan. Akhirnya Tuhan Raja di atas segala raja itu, Allah itu turun sendiri untuk menyelesaikan, menyelamatkan saudara, melepaskan saudara dan membebaskan kita semua. Allah harus turun tangan sendiri. Kenapa? Semua nabi mati, semua nabi tidak bisa menyelesaikan. Kapan Tuhan datang? 2000 tahun yang lalu. Yesus Allah jadi manusia. Dia mati menebus bayar utang dosa kita. Dan dia katakan apa? Kalau engkau percaya kepada kamu jadi anak Allah. Dosamu aku tebus. Aku jadikan kamu anak Allah. Ada istilah adopsi, anak yang diangkat. Yesus itu yang sulung. Kita adalah adopsi anak-anak Allah. Amin, sudah diadopsi. Orang gelandangan, sampah yang terbuang. Kita jadi anak-anak Allah. Hanya satu, percaya. Dan saudara percaya kepada Yesus. Segala dosamu diampuni. Dan namamu tercatat dalam buku kehidupan. Dalam kitab Wahyu pasal 20 dikatakan bahwa orang mati besar kecil akan ada. Perhatikan baik-baik. Ini saudara. Wahyu 20 dikatakan, dan aku melihat orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang mati dihakimi. Semua loh saudara. Yang Hindu, Buddha, yang tidak percaya, tidak beragama. Semua berada di depan tahta Kristus. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab itu. Ayat yang ke-15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke lautan api. Ini yang Tuhan kerjakan. Jadi saya ingin ingatkan Bapak Ibu Saudara, percayalah. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Ini penghiburan bagi kita. Amin saudara. Dan kita dijamin. Waktu kita menghadap tahta pengadilan Kristus. Nama kita ada dalam buku kehidupan. Karena kita sudah jadi anak-anak Allah. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kesimpulan malam ini saya ingin sampaikan. Yang pertama, kesimpulannya adalah Tuhan Yesus naik ke surga karena memang Dia yang punya surga. Dia mudik ke surga karena kampung halamannya di surga. Yang kedua, siapa yang boleh masuk ke sana? Para mempelainya, yaitu gereja Tuhan. Mempelai itulah yang akan masuk dalam surga. Dan yang ketiga adalah anak-anak Allah. Setiap orang yang percaya kepadanya diberikan kuasa jadi anak Allah. Dan boleh masuk dalam kerajaan yang kekal. Amin saudara. Kita bersyukur, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Oh rata kasanda karalaba takasanda ya karalaba ralaba. Oh rabasyanda ya karalaba.